Saya Satria Nugraha berada di Aula Gedung Koperasi Setiabudi Wanita lantai 3 di Kota Malang, Jawa Timur. Saya bersama penulis bedah buku acara kali ini dengan penulis Bapak Dedi Satya yang bedah bukunya judulnya Koperasi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Menghadapi Tantangan Zaman. Yang saya ingin tanyakan Pak, apa latar belakang menulis buku ini dan bagaimana proses pengerjaannya, lika-likunya seperti apa? Ya, latar belakang dari penulisan buku ini adalah yang pertama keresahan kita sebagai pembina di koperasi bahwa ada sesuatu yang menarik sebenarnya bisa dikembangkan tapi tidak terekspos dengan benar. Kemudian ada sebuah sistem yang bagus yang itu menurut saya pengamatan kami itu kalau dilakukan dengan baik maka saya bisa menjamin 100% koperasinya pasti berkembang. Sistem itu namanya sistem tanggung renteng. Nah, untuk itu kemudian pada tahun kemarin kami melakukan sebuah pengkristalan ide untuk menggali ini dan baru kita berangkat pada bulan Juni kemarin untuk melakukan sebuah penelitian untuk mencari bagaimana sih sistem tanggung renteng dan koperasi ini bisa bertahan ketika menghadapi perkembangan zaman, apalagi zaman sekarang, dan apakah ketika masa pandemi itu sistem tanggung renteng ini bisa terbukti. Nah, ketika kami turun ke lapangan, Responden Pak, mohon maaf, responden yang didatangi itu kira-kira berapa koperasi dan apa yang unik-unik didatangi mereka itu? baik, kami akhirnya turun ke lapangan, kami direkomendasi dapat 31 koperasi primer dari koperasi yang paling kecil sampai koperasi yang paling besar di seluruh Jawa Timur. 31 kami keliling selama 2 bulan. Kemudian kami temukan di sana bahwa mereka yang melakukan sistem tanggung renteng dengan benar, koperasinya menjadi koperasi raksasa. Ya, asetnya sampai 200 miliar, 100 miliar lebih, kemudian puluhan miliar, anggotanya tidak ratusan tapi ribuan sampai puluhan ribu. Itu dengan sistem tanggung renteng yang benar. Benar itu ada ukurannya. Ukurannya berasal dari sumbernya. Sumbernya berasal dari Koperasi Setiabudi Wanita Malang, Jawa Timur. Kemudian dia dikembangkan dan diadopsi sepenuhnya oleh Puskawan Jati bersama primer-primernya. Itu sumbernya yang benar. Kalau koperasi melaksanakan sesuai dengan itu, saya melihat, saya yakin dan saya menjalani pembinaan di situ, seyakin-yakinnya koperasi itu berkembang. Apa kunci dari tanggung renteng ini Pak? Kuncinya adalah kegotong royongan sebagai sebuah budaya yang diaplikasikan secara teknis di sistem tanggung renteng. Kemudian untuk aplikasi lainnya adalah pendidikan. Hakikatnya adalah untuk merubah perilaku menjadi lebih baik. Tujuannya adalah untuk menciptakan manusia berkualitas, ya. Dan di sistem ini berlaku adalah sebuah kebersamaan yang terjalin dari interaksi yang sangat intens di antara anggota koperasi. Sistem ini betul-betul bisa menumbuhkan perilaku positif dari anggota-anggota koperasi. Nah, perilaku itu bisa muncul karena apa? Karena ada pendidikan. Pendidikannya dilakukan dengan intensif setiap bulan, ada yang lebih intensif lagi dalam bentuk program-program di koperasi, dan dengan mapannya ekonomi koperasi, pendidikan itu bisa berjalan dengan sangat bagus. Terima kasih wawancara saya dengan Mas Dedi. Semoga buku ini semakin banyak yang membaca, Pak, banyak yang mempraktikkan dan bisa diterapkan di Indonesia, Pak ya. Pemirsa Bakat TV bisa nanti datang ke Koperasi Setiabudi Wanita menemui Pak Dedi untuk berdiskusi atau bersama LP4 Trisakti Jawa Timur untuk berdiskusi dan mempraktikkan koperasi tanggung renteng. Bakat TV pancen apik nggak komen.